Assalamualaikum, hai, kembali lagi di Trik Haji. Kali ini saya ingin sharing-sharing tentang koper jamaah haji Indonesia. Nah, di sini saya tidak ingin spill tentang isi, tetapi saya spill tentang kisah-kisahnya ya. Kisah yang pernah saya alami dan semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Yang pertama adalah koper cabin, yaitu yang koper kecil. Kalau sekarang koper itu dari karbonat ya, tapi 2011 yang lalu saya masih menggunakan koper tas haji itu dari kain kanvas ya, dan dia itu bagus ya, kuat gitu ya, tetapi memang berat. Nah, koper yang untuk 2011 koper cabin itu bentuknya seperti tas biasa, tetapi dia ada rodanya, dia bisa kita tarik ya. Nah, waktu itu jadi ceritanya kami itu embarkasi Balikpapan gelombang 2, sehingga kami seharusnya sudah menggunakan kain ihram dari embarkasi. Kemudian kita naik pesawat 9 jam, 10 jam sampai di Mekah, sampai di Jeddah. Kemudian kita menuju Mekah untuk melakukan tawaf kudum atau tawaf selamat datang. Nah, ceritanya waktu itu kami bersama dengan jamaah haji dari daerah Tarakan. Nah, mungkin manasiknya atau bagaimana sehingga terjadi perbedaan ya. Kalau kami yang dari Balikpapan itu sudah menggunakan kain ihram dari embarkasi. Tetapi kalau jemaah haji dari Tarakan waktu itu tahun 2011 ya. Sekali lagi tahun 2011, dan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Nah, di sana itu mereka menggunakan baju ihramnya itu di Bandara Jeddah. Nah, sehingga pada saat kita niat umroh itu di Ya'lamlam di dalam pesawat, jamaah dari Tarakan itu mikotnya jadinya di bandara. Nah, catatan di sini adalah koper cabin itu seharusnya berisi kain ihram kan. Kemudian kalaupun dia harus ambil mikotnya di bandara, mereka harus menggunakan kain ihram. Nah, ceritanya di sini adalah ada jamaah haji yang tidak membawa kain ihram di koper cabin atau di tas cabin, dan mereka berharap koper besar akan bersama mereka. Jadi begitu tiba di hotel, saat itu juga koper sudah ada di bandara, sudah ada di hotel. Yang terjadi pada waktu itu 2011, memang ada yang langsung ada di hotel, ada. Tetapi banyak juga yang kopernya itu entah kemana, piknik sendiri kopernya. Seminggu kemudian kopernya baru datang. Celakanya tadi jamaah yang tidak memakai kain ihram di embarkasi maupun di bandara, kopernya terlambat beberapa hari sehingga mereka tidak bisa melakukan tawaf kudum, dan seharusnya pada saat masuk ke Mekah itu sudah harus ambil mikot bla 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 gitu ya. Akhirnya tidak bisa sesuai dengan keinginan, sesuai dengan peraturannya. Nah, di sini adalah yang perlu menjadi catatan, bahwa koper cabin itu isinya 1 kain ihram, kalau kita gelombang 2 ya, 1 kain ihram, 2 1 setel baju cadangan, kemudian yang ketiga adalah baju tidur, dan berikutnya adalah baju yang kita pakai yang begitu kita menggunakan kain ihram, baju itu masuk ke koper cabin. Dan ada barang-barang yang dilarang masuk di koper cabin, yaitu yang pertama gunting, pisau, silet gitu ya, alat-alat benda tajam, kemudian peniti, jarum pentul, kemudian cairan yang lebih dari 100 ml, kemudian produk hewani, susu, keju. Kenapa? Karena ini katanya bisa menularkan penyakit ya. Jadi mending ini nggak usah dibawa karena nanti juga akan dikeluarkan gitu ya. Kemudian korek api, cairan asam, baterai, power bank di atas 20.000 volt, rokok elektrik. Nah, ini yang dilarang ya. Kemudian yang kisah berikutnya adalah jamaah itu kadang membawa gunting
secara tidak sengaja ya, atau lebih tepatnya lupa ya, lupa naruh guntingnya di mana gitu ya, sehingga pada waktu itu kita sudah yakin ya bahwa koper cabin yang kita bawa itu clear gitu ya, bakaran aman-aman aja. Untuk haji kedua saya itu saya dari embarkasi Pondok Gede Jakarta. Jadi pesawat kami itu akan terbang di jam 1 jam 2 siang, dan kami sudah mulai dikeluarkan dari embarkasi untuk menuju aula di mana kita harus melalui tahap X-ray. Nah itu tuh dari pagi, dari habis subuh kita sudah mulai berangkat, mulai dikumpulkan. Kemudian kita diarahkan antri satu persatu untuk masuk ke X-ray. Nah dari situ kita tuh sudah selalu diingatkan ya. Jadi petugas ini wirawiri ya, sambil memberitahu gitu ya. Tidak boleh bawa gunting, tidak boleh bawa pisau, tidak boleh bawa jarum pentul, tidak boleh bawa cairan di atas 200 mili. Di atas 100 mili, dan itu keliling terus. Akhirnya kita kan merasa takut juga ya, deg-degan juga ya, apakah nanti kita mempersulit gitu ya, karena si petugas ini selalu mengatakan jangan mempersulit proses X-ray. Kalau X-ray ini lama, maka nanti akan menunda pesawat, maka nanti akan ini itu ya. Jadi kita itu ke mindsetnya adalah menakutkan gitu, masuk X-ray ini menakutkan. Akhirnya beneran ini ya, beberapa jamaah itu akhirnya membongkar kopernya di jalan ya, karena membawa kotak jus kotak gitu ya, yang dibagi di embarkasi itu malah dibawa. Mungkin biasa kan kita kalau mau perjalanan tuh bawa makanan gitu ya, nah ini membawa jus kotak. Nah itu akhirnya dibongkar dan tidak jadi dibawa, diberikan ke petugas. Nah jadi semua yang membawa jus kotak itu dikeluarkan semua. Jadi kita pun merasa mungkin kita udah aman gitu ya, dengan perasaan deg-degan itu. Kemudian kita masuk X-ray, ternyata apa? Ada yang masih membawa gunting. Dan guntingnya itu begitu masuk X-ray bunyi, dibongkar nggak ketemu, masuk lagi, bunyi lagi, bongkar lagi, sampai 3 kali bongkar, akhirnya ketemulah si gunting lipat ini yang nyelip-nyelip kemana-mana. Nah ini yang membuat tadi jangan mempersulit, kemudian kalau kita harus bongkar dan ini lagi memerlukan waktu, dan kemudian akan menghambat proses check-in di Bandara Soekarno-Hatta. Nah ini adalah kisah dari koper cabin. Terus kemudian menurut saya ya, kalau koper cabin tuh nggak usah diisi makanan, kemudian nggak usah bawa bantal leher, nggak usah bawa jaket, nggak usah bawa selimut ya. Memang tas cabin ini tidak ditimbang ya, tetapi sangat merepotkan kalau terdapat barang-barang yang dilarang. Kemudian yang kedua adalah koper bagasi, koper besar. Nah ini koper besar ini ditimbang ya, beratnya itu 32 kilo. Nah ini kisah dari koper bagasi ini juga menegangkan ya. Jadi koper bagasi itu nanti akan diserahkan di embarkasi ya, untuk dilakukan pengecekan. Jadi kita itu nanti menginap semalam di embarkasi itu, malamnya itu kita deg-degan nih, menunggu panggilan siapa saja yang harus bongkar koper. Bongkar koper ini macam-macam ya, ada yang kelebihan berat, ada yang terindikasi membawa sesuatu gitu ya. Jadi ini tuh kita kayak nunggu pengumuman gitu, siapa ini yang disuruh bongkar koper gitu ya. Kalau enggak dipanggil berarti kita aman, tetapi kalau dipanggil, nah ini apa ini, biasanya udah ribut-ribut aja ini. Kemudian apa yang dilarang di koper besar ini ya, yaitu uang tunai di atas 100 juta. Menurut saya juga agak aneh juga ya kalau kita bawa uang tunai di atas 100 juta. Kan lebih enak bawa uangnya itu dalam bentuk ATM ya, ATM atau kartu kredit atau
dalam bentuk apalah ya, tapi tidak dalam uang cash gitu ya. Kemudian korek api, kemudian rokok itu 200 batang maksimal ya. Nah, ini juga lucu juga ya masalah rokok ini ya. Jadi kalau beberapa jamaah itu akhirnya kalau dia perokok berat gitu ya, takut harga rokok di sana mahal atau tidak ada rokok gitu ya, mereka tuh akhirnya menitipkan ke jamaah yang lain gitu ya. Nah, ini menurut kita sih ya sebaiknya agak dikurangi juga ya rokok itu ya, untuk menjaga kesehatan kita juga, karena selama di sana kita ini harus menggunakan aktivitas fisik ya. Kalau kita banyak merokok mungkin agak merepotkan karena kita mungkin batuk dan lain sebagainya ya. Kemudian yang tidak boleh berikutnya adalah barang-barang elektronik. Seperti apa? Seperti Magicom. Kemudian heater ya. Heater itu untuk pemanas air. Kemudian setrika itu juga tidak boleh. Kemudian sebaiknya kita tidak membawa makanan yang berminyak ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak bagus mengemasnya, maka dia bisa mengenai baju-baju kita ya di koper besar. Nah, ini sangat repot dan biasanya bajunya bau dan agak sulit untuk dicuci gitu ya. Kemudian juga tidak usah membawa baju yang berlebihan. Kenapa? Karena kita itu pasti beli ya baju itu ya. Entah itu buat oleh-oleh atau pasti kita juga beli baju untuk kita pakai sendiri. Jadi kita mending baju itu sedikit aja, dan koper itu lebih bagusnya diisi makanan ya. Makanan yang ini ya, yang pasti kita inginkan dimakan di sana. Kemudian untuk sabun, sampo itu bagusnya memang kayak teman saya ya, dia pakai sampo dan sabunnya saset. Jadi kalau saset itu tidak dihitung langsung 100 mili gitu-gitu ya. Tetapi kalau saset itu aman-aman aja. Jadi teman saya itu bawa banyak sekali ya sabun dan sampo ya, terutama sampo itu dalam bentuk saset. Kemudian untuk cuci baju, sabun cuci baju itu sebetulnya bagus yang di sana. Kenapa? Karena di sana itu busanya sedikit dan air yang digunakan untuk membilas itu juga sedikit. Kemudian pengalaman saya ini kisah koper bagasinya, yaitu kita itu biasanya meninggalkan banyak barang-barang yang harusnya dia ada di koper bagasi. Nah, ini kenapa? Karena kita itu lebih mementingkan oleh-oleh daripada kita membawa barang-barang kita yang kita anggap sudah tidak perlu. Bahkan saya sendiri ya, saya tuh beberapa kali umroh itu pasti baju-bajunya itu banyak yang saya tinggalin. Saya lebih mengisi koper-koper saya itu dengan oleh-oleh seperti misalnya sajadah, karpet gitu-gitu ya. Jadi baju-baju itu terkalahkan, atau biasanya juga saya kirim oleh-oleh ya, terutama oleh-oleh itu saya kirim, atau kalau 2011 dulu yang kita kirim itu adalah kain ihram. Jadi kita kirimkan dulu kain ihram, setelah dari Armusna kita kirimkan kain-kain ihram itu barengan, itu satu regu kita kirimkan dulu ke Balikpapan waktu itu. Tapi kalau 2024 kemarin saya mengirimkannya oleh-oleh ya. Oleh-oleh karena saya berangkatnya sendiri waktu itu, sehingga saya nggak mampu juga kalau bawa oleh-oleh banyak sekali. Jadi saya kirimkan di PT Pos yang ada di setiap hotel. Kemudian kita juga kisah-kisah ini juga tentang baju ya. Baju biasanya kita berlapis-lapis bajunya agar mengurangi timbangan koper besar. Nah, ini juga salah satu trik juga ya. Kemudian cara masukkan baju di koper besar itu, kalau saya pakai vakum, setelah diikat-ikat di karet-karet gitu ya, kemudian saya vakum dengan diinjak-injak, bajunya kita injak-injak di dalam kopernya. Kemudian kisah koper cabin bagasi berikutnya adalah karena kita itu pakainya karbonet, kemudian koper itu diisi 32 kilo, itu punya teman saya itu rodanya lepas. Jadi
bahkan itu pada waktu berangkat ya, sehingga mengalami kesulitan ya untuk mobilisasi koper besarnya karena sudah mulai rusak ya. Jadi hati-hati dengan koper besar yang sekarang itu memang rawan rusak. Bisa jadi rusaknya karena dilempar-lempar pada saat penurunan bagasi di dalam. Kemudian juga koper besar atau koper bagasi ini pada saat kita mau pulang, dia pun mengalami hal yang sama, yaitu apa? Ditimbang. Nah, ini juga kita deg-degan aja ini. Kalau biasanya kita juga membawa timbangan-timbangan sendiri ya, tetapi untuk di petugas pada saat kita mau berangkat mau pulang ke Indonesia, koper itu sudah mulai disetor, kemudian dilakukan pemeriksaan. Nah, ini juga menjadi deg-degan juga ya, itu kisah si koper bagasi. Koper bagasi ini kisahnya adalah timbang-timbang itu ya, ditimbang-timbang itu. Kemudian kita tinggal menunggu siapa yang dipanggil, siapa yang membongkar kopernya. Baik itu ada barang yang tidak boleh dibawa atau ada over bagasinya. Yang berikutnya adalah tas paspor. Tas paspor untuk 2024 ini, 2024 dan selanjutnya ya, itu lebih besar dan bagus ya. Kalau dulu 2011 itu dia kecil, tidak kecil banget sih, tapi separohnya yang sekarang. Kemudian tas paspor yang 2011 itu warnanya biru muda, biru telur asin gitu ya. Kalau yang sekarang ini biru navy, bagus ya, kokoh gitu ya. Saya bahkan bisa menempatkan 3 botol air zam-zam di situ, muat gitu ya. Sebetulnya di situ juga ada tempat untuk menyimpan sendal. Cuman kalau kayak saya, sendal ukuran 40 itu nggak masuk ya di bawahnya itu, di tas paspor itu. Dan tas paspor ini sendiri bisa untuk dibawa untuk keseharian ya. Ini juga menurut saya bagus banget ya. Dia untuk menyimpan kopian paspor, kemudian identitas kita, dikasih foto gitu ya, dan itu sangat membantu gitu. Selanjutnya adalah ekstra tas. Nah, ini biasanya kita diperbolehkan menambah 1 tas plastik. Ini maksudnya adalah kresek sebetulnya ya, tetapi kita memaknainya adalah ekstra tas. Jadi di sini kalau saya sendiri itu membawa tas bekas ini ya, tas bekas tempat makan catering. Itu kan biasanya ada plastiknya besar ya, warna kuning atau warna merah gitu ya. Nah, itu dengan cara barang-barang yang mau kita bawa, tetapi barang ini sebenarnya mau masuk koper nggak bisa gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya kalau saya itu baju-baju itu saya plastik, kemudian saya lakban sampai kecil gitu ya. Kemudian misalnya saya bawa onta untuk anak-anak saya, ontanya itu saya plastik, kemudian saya lakban sampai kecil gitu. Kemudian saya masukkan ke kresek itu. Dan memang kelihatannya kecil ya. Kemudian backpack saya atau tas ransel saya juga saya lapisin plastik dulu, baru saya lakban bersamaan dengan barang-barang yang saya taruh di ekstra tas tadi. Ekstranya 1 kan. Nah, itu sebetulnya kalau dibuka itu memang banyak gitu ya, tapi caranya adalah kita perkecil dulu dengan kita plastikin dulu. Biasakan selalu membawa plastik ya, plastik kresek ya. Kresek itu nanti dia bermanfaat banyak sekali. Nah, ini dimasukkan di kresek, kemudian kita lakban sampai kecil-kecil, kita paksa untuk dia menjadi kecil gitu ya. Kemudian kita masukkan di kresek itu, kemudian masuk X-ray aman, kita bisa buka backpacknya ya. Backpacknya buka, kemudian barang-barang itu tidak dikresek lagi, tapi kita masukkan ke backpack. Nah, bagaimana kisah X-ray kebetulan saya pulangnya lewat Madinah, Bandara Madinah. Saya juga baru pertama. Saya beberapa kali, 2 kali haji ini, kemudian umroh beberapa kali, itu belum pernah saya masuk bandara
Madinah, Amma Madinah. Nah ini saya alhamdulillah 2024 itu saya melalui Bandara Amma Madinah. Nah, kisah tentang X-ray lagi. Jadi waktu itu kita X-ray di masjid di bandara di Madinah itu seperti biasa kita ngantri, dan kemudian yang terjadi adalah kita itu kadang lupa ya sakuin barang-barang, benda-benda yang kalau lewat X-ray itu bunyi gitu ya. Nah, waktu itu saya gini, kebetulan saya lolos aja gitu ya. Mungkin karena saya juga tidak nyakuin apa-apa gitu ya. Nah, ini ada jamaah yang setiap kali lewat di X-ray itu bunyi. Jadi akhirnya karena kendala bahasa gitu ya. Jadi mereka tidak mendapatkan kata sepakat gitu ya. Akhirnya nggak boleh masuk aja. Nah, akhirnya saya bantuin gitu. Jadi saya bantuin, katanya dia minta carikan di saku-sakunya. Akhirnya saya rogo-rogo aja sakunya. Sepertinya sih ya nggak ada apa-apa ya. Kayaknya kemarin itu mungkin apa ya, kayaknya kayak koin-koin gitu ya. Kita udah keluarin minyak angin, kita keluarin semua, kita keluarin. Akhirnya lolos gitu, atau itu yang bikin bunyi gitu ya. Tetapi coba kita sendiri untuk masuk ke X-ray, sebaiknya kantong-kantong itu kita periksa, mending dimasukkan ke tas paspor. Kalaupun kita menemukan apapun gitu ya, sebaiknya kosongkan dulu deh. Karena bisa jadi itu tuh bisa bunyi gitu di X-ray. Kemudian mengenai air zam-zam ya. Air zam-zam itu ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang boleh gitu ya. Tapi kalau pengalaman saya 2011 memang waktu itu belum terlalu ketat ya, sehingga kami itu membawa yang namanya air zam-zam yang kita bawa tawaf gitu ya. Itu tuh banyak banget. Dan kita taruhnya di koper besar ya waktu itu. Dan itu waktu itu bisa-bisa aja gitu. Kemudian saya sendiri yang bawa koper cabin gitu ya, itu juga isinya juga air zam-zam. Jadi waktu itu memang masih bisa. Tapi 2024 yang lalu itu memang sudah diwanti-wanti, dan banyaknya contoh-contoh gitu ya, koper-koper yang dibongkarin. Akhirnya saya sendiri tidak membawa air zam-zam di koper besar, tapi saya membawa air zam-zamnya itu di koper cabin. Dan nah, itu adalah cerita-cerita saya, kisah-kisah saya tentang koper dan tas ya. Jadi ada koper cabin dengan kisahnya masing-masing, koper bagasi dengan kisahnya masing-masing, kemudian kemudian tas paspor, dan ekstra tas tadi ya. Ada satu lagi sebetulnya, yaitu tas ransel Armusna, tetapi memang saya waktu itu tidak mendapatkan dari pemerintah, tapi saya membawa sendiri backpack dari Indonesia khusus untuk